Ya. Ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sejawat semua, ibu-ibu. Terima kasih sudah menghadiri presentasi saya pada saat ini, di mana ini peran saya akan mempresentasikan peran guru pendamping khusus atau GPK dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah inklusif. Jadi artinya di sekolah inklusif ini bukan harus sekolah luar biasa. Sekolah inklusif itu sekolah reguler yang ada peserta didiknya berkebutuhan khusus. Contohnya seperti kita ini. Jadi artinya ketika ada nanti peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, kita harus melayaninya sama seperti peserta didik yang tidak berkebutuhan. Jadi ini penelitian saya tentang artikel tentang pendampingan guru pendamping khusus. Nah, konteksnya evaluasi, masih bukti penelitian dalam pendidikan inklusi. Jadi nanti ada data-data di dalam satu sekolah itu, dalam satu artikel saya amati. Nanti ada prosedur-prosedurnya. Kemudian dari penelitian itu ini ada beberapa pertanyaan. Tentu muncul pertanyaan, ya kan? Pertanyaan yang utamanya ini, bagaimana efektivitas peran guru pendamping itu dalam memfasilitasi aksesibilitas kurikulum dan keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jadi artinya ketika di dalam satu sekolah itu nanti ada GPK-nya, guru pendamping khusus, apa sih perubahan apa sih yang diharapkan nanti di sekolah itu dengan adanya peserta didik berkebutuhan khusus ini nanti. Nah, kemudian pertanyaannya muncul lagi nih, apa bentuk adaptasinya kurikulum yang paling efektif dilakukan oleh GPK? Jadi tentang pertanyaan adaptasi kurikulum ini nanti kan ada sangkut pautnya dengan kurikulum yang dipakai di sekolah. Apakah mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus atau belum? Nah, jadi nanti ketika di sekolah itu ada GPK, ini nanti dia mengkoordinasikan kepada kepala sekolah, kepada pemangku kepentingannya, kepala dinas atau ke dinas pendidikannya. Nah, kemudian bagaimana pola kolaborasi? Artinya kolaborasi kerjasama antara si GPK ini nanti dengan guru-guru reguler di masing-masing kelas yang ada di sekolah itu. Ini. Kemudian apa hambatan sistemik yang mempengaruhi kinerja GPK di lapangan? Ada nggak nanti ya hambatannya seorang GPK itu di sekolah itu? Nah, ini jadi proses-proses penelitian yang sudah kami lakukan dari artikel yang kami dapat, ada 4 fase metodologi sebenarnya. Ini yang pertama, proses berurutan pengumpulan data dan evaluasi, fase 1 dan fase 2. Nah, di fase 1 itu ada perencanaan atau planning, yang dimana urutan kinerjanya itu pertama itu definisikan parameter inklusi atau eksklusi literatur dari data-data yang sudah didapat. Nah, kemudian identifikasi kesenjangan kinerja GPK. Kesenjangan itu artinya apa sih yang dilakukan si GPK ini untuk mensimulasikan data yang sudah diperoleh dari guru-guru itu. Kemudian detail aktivitasnya ini, kegiatannya apa ini? Perencanaannya, studi dokumen regulasi. Nah, ini tadi sudah adakah peraturan yang mengakomodir tentang PDBK di sekolah itu dipakai tidak? Kemudian penyusunan matriks evaluasi bukti ilmiahnya. Nah, jadi nanti ini perencanaannya ini disesuaikan data-data yang ada di sekolah itu bersama dengan guru-guru, nanti bersama dengan kepala sekolah disusun nanti. Karena kan tidak bisa semua sama anak itu, mungkin kebutuhannya kan beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi nanti di sini
GBK dengan guru, dengan kepala sekolah itu merancang nanti. Kemudian fase kedua pengumpulan. Yang pertama itu sistemik literatur review. Jadi secara literatur nanti data-data yang ada itu disinkronkan dari data-data hasil penelitian-penelitian orang yang sudah di upload dia. Ada jurnalnya. Jadi data kita nanti di sekolah ini, data PDBK nanti kita ambil bukti ilmiah penelitian orang yang sudah ada ini jurnalnya, kita sinkronkan data itu. Tujuannya untuk apa? Ini tadi untuk kita bisa merealisasikan di sekolah kita. Kemudian yang kedua ini pengumpulan data primer. Nah, pengumpulan data primer itu data yang didapatkan ibu-ibu dari dalam kelas tentang peserta didik kita. Itu nanti disinkronkan, dikomunikasikan strategi apa sih yang paling tepat untuk menghadapi peserta didik yang A, B, C, D ini. Nah, detail aktivitasnya ini penjaringan artikel ya. Untuk mendapatkan sistem ini tadi kita bisa membuka Google Scholar, Scopus dan Sinta. Kita tinggal buka aja sih sebenarnya. Kita sinkronkan nanti. Kemudian pengumpulan data primer ini apa? Ini nih wawancara, semi terstruktur dan observasi kelas inklusif. Ini tadi data-data dari guru kelas ataupun guru mapel nantinya. Jadi metodologi berurutannya ini tadi. Memang harus ini dilakukan supaya apa? Supaya kita tidak salah nanti memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian metodologi yang 3 dan 4 ya, analisis dan validasi bukti. Nah, jadi kita analisis data tadi kan kita sudah observasi ya, wawancara, kita cari jurnal yang sesuai dengan data. Kita analisis datanya, tematik analisis untuk mereduksi data kualitatif menjadi tema-tema kunci. Jadi dari data-data itu kita buat metriknya tadi, kita rancang lagi. Nah, kemudian ini triangulasi sumber membandingkan data GPK, data pendamping tadi, data guru kelas, sama data kepala sekolah untuk divalidasi. Jadi data A, data B, data C itu kita sinkronkan, kita cari solusinya bagaimana sih, pendampingan yang seperti apa ini yang paling sesuai kepada peserta didik kita ini tadi. Nah, kemudian fase yang keempat ini berbagi data dan bukti, ya, penyusunan policy brief untuk manajemen sekolah. Jadi ini bisa di dalam satu forum nanti. Mungkin seperti kita nanti mungkin ada di komunitas belajarnya. Kemudian forum guru diskusi, nah ini berkala sebagai ruang diseminasi kolaboratif. Jadi artinya gini Bapak, ketika kita menghadapi PDBK ini kita tidak bisa otoritas kita sebagai guru di dalam kelas. Jadi ini harus ada kolaborasi. Nah, jadi gunanya kolaborasi itu apa? Kita untuk mendapatkan data tentang peserta didik kita ini tadi. Jadi tidak serta-merta kita sebagai guru kelas, saya yang paling ngerti, saya yang paling paham tentang anak ini, nggak bisa. Bahkan orang tua harus kita libatkan betul. Nah, ini temuan utama bukti penelitian di dalam artikel itu ya. Katalis keberhasilan diferensiasi berhasil. Apa sih yang dimaksud berhasil itu? Nah, GPK yang melakukan modifikasi akomodatif pada program pembelajaran individu. Jadi nanti program pembelajaran individu itu kita menyesuaikan dari kurikulum, data yang kita peroleh, kemudian kita merancang pendampingan seperti apa yang kita berikan kepada peserta didik kita itu. Ini meningkatkan keterlibatan siswa. Ini ada surveinya, ada datanya, ini meningkat keterlibatannya 40%. Kemudian titik lemah apa sih yang kurang dari si GPK ini tadi? Jadi 65% penelitian menunjukkan adanya solipsisme profesional di mana guru reguler menyerahkan tanggung jawab kepada GPK. Nah, ini yang terjadi. Nah, makanya harapannya ketika ada GPK nanti di sekolah itu,
kita guru reguler, guru kelas tidak bisa, kan sudah ada GPK, kita nggak boleh. Tuh. Jadi harus kolaborasi. Kemudian krisis sistemik. Ini apa? Beban administrasi ganda. Banyak yang menyampaikan, nambah-nambahi kerjaan. Tadinya kan secara menyeluruh kita memberikan pembelajaran. Nah, dengan adanya temuan PDBK, kita tidak bisa lagi secara universal menyeluruh memberikan pendampingan. Nah, ini analisis mendalamnya, dinamika kolaborasi di kelas inklusif. Jadi akomodasi kurikulum. Makanya kurikulumnya itu sudah mengakomodasi tidak PDBK di sekolah itu. Sudah dirancang belum? Sudah disesuaikan belum? Nah, pada umumnya kalau sekolah-sekolah di Indonesia memang masih belum transparan dia kurikulumnya. Jadi ini modifikasi proses, isi dan produk belajar yang berbasis data perkembangan anak. Jadi itu berdasarkan betul-betul murni data, bukan katanya-katanya. Kita pun sebagai guru reguler, kita memang harus punya data. Oh ini anak ini, ketika kita kasih tugas matematika, dia kebanyakan diam aja gitu. Kita punya data, baru kita cari solusinya nanti. Kemudian modal kolaborasi ideal. Jadi harus ada kolaborasi betul-betul antara GPK dengan guru kelas nanti, guru mapel maupun kepala sekolahnya. Kemudian dukungan manajerial ini, iklim inklusif sekolah ditentukan oleh kebijakan kepala sekolah dalam mengalokasikan waktu. Nah, kalau di sekolah-sekolah reguler memang ini yang belum kita temuin ini. Tapi sekarang ini sudah didorong. Jadi sering kolaborasi, refleksi guru, kepala sekolah. Jika ada GPK-nya nanti dengan GPK-nya, pendampingan GPK-nya. Nah ini dampak terhadap praktek mengajar perkembangan sekolah. Dampaknya apa? Ini penerapan Universal Design for Learning (UDL), mendesain pembelajaran yang aksesibel bagi semua anak sejak awal. Jadi awalnya itu kan mendampingi anak itu kan secara menyeluruh sama semua. Nah, nanti ketika sudah ada kita mendapatkan data, ada GPK sudah kolaborasi, kita sinkronkan, kita cari jurnal yang mendukung ke situ, baru kita buat pendampingan program pendampingan individu. Jadi beda dari individu A, individu. Karena hambatan masing-masing PDBK pasti lain, berbeda. Nah, kemudian asesmen berkelanjutan. Nah, ini asesmen ini mengubah fokus dari nilai kuantitatif seragam menjadi profil perkembangan kompetensi holistik. Jadi jangan kita tidak bisa memaksakan semua anak itu harus sama. Nah, yang selama ini kita terapkan, mungkin yang memang kita harus sama-sama mulai sekarang ini memperbaiki. Nah, pengembangan sekolah. Yang pertama itu bentuk inclusive support unit, pelembagaan peran GPK sebagai konsultan internal sekolah. Jadi nanti GPK ini sebagai tempat kolaborasi berdiskusi bagaimana guru reguler dengan GPK untuk merancang sebuah pembelajaran, memberikan pendampingan kepada PDBK yang ada di sekolah. Kultur reflektif ini komunikatif praktisi. Kemudian ada pembicaraan ya. Pembicaraannya itu harusnya dikomunikasikan. Mungkin sudah dibuat pendampingan yang pertama, mungkin belum efektif. Nah, didiskusikan lagi, komunikasikan lagi, dirancang lagi. Mungkin ada tahap keduanya. Kemudian pada praktek mengajar kita harus bergeser ke universal for learning ya. Kita merancang pembelajaran yang inklusif. Jadi tidak bisa menyeluruh lagi kita merancang pembelajaran. Nah, pada level pengembangan sekolah kita harus melembagakan peran GPK. Artinya ketika di sekolah itu ada peserta didik berkebutuhan khusus, ini GPK ini sebaiknya dikomunikasikan, diajak selalu berkomunikasi. Nah, ini strategi komunikasi. Jadi ini ada pemangku kepentingan, kepala sekolah, manajemen. Apa sih kebutuhan utamanya? Ini efisiensi program. Jadi di dalam visi misi sekolah itu mungkin nanti di dalam kurikulum sekolah itu ada nggak dimasukkan ini. Kemudian strateginya apa ini tadi? Holistik dan data kuantitatif. Proyeksi efisiensi jangka panjang. Karena keberhasilan kita
membantu perkembangan PDBK tidak bisa singkat. Dia membutuhkan waktu yang secara kontinu, dia harus kontinu memang. Kemudian guru reguler nih, pengurangan beban kerja, metode praktis manajemen. Apa sih yang harus dibuat? Ini workshop praktis. Jadi artinya sering berkolaborasi, berkomunikasi, sering selalu bertukar data. Kemudian pembagian instrumen adaptasi kurikulum. Nah, dengan kita juga harus menyampaikan ini, berkomunikasi dengan orang tua atau komunitas. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan data itu bukan hanya data dari kita sekolah, tapi data juga data di rumah. Nah, ini jadi transparansi perkembangan anak, rasa aman dan keadilan. Kita juga menyampaikan temuan kami sebagai guru kelas, ini loh Bu, di sekolah ini. Nah, nanti orang tua dia juga menyampaikan, oh kalau di sekolah memang anak ini kayak gini Bu. Jadi kita cari sinkron datanya, baru kita bisa memberikan pendampingan. Oke, nih simpulannya. Jadi GPK adalah pilar utama, namun efektivitas mereka ditentukan oleh kualitas kemitraan strategis dengan guru reguler dan dukungan struktural dari manajemen sekolah. Jadi artinya ketika ada GPK pun di dalam satu sekolah, komunikasi kerjasamanya dengan guru reguler itu bagaimana? Apakah efektif? Ataukah hanya satu step aja udah putus, tidak berlanjut? Nah, jadi yang diharapkan itu berlanjut, efektif, ya secara kontinu nanti dia memberikan pendampingan dan dukungan ini tadi. Makanya tadi penyampaian data-data kita tentang anak PDBK sebaiknya memang ini harus sering dikomunikasikan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Demikian presentasi saya pada pagi ini. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.